Anak-anakku sekalian, dari sekian kisah Luqmanul Hakim, kiranya ada 4 poin yang kita bisa teladani. Yaitu yang pertama, poin akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, akhlak, terutama kepada orang tua. Yang ketiga, fikih, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, poin muamalah atau bagaimana kita berhubungan, berinteraksi terhadap sesama manusia. Di dalam Al-Quran, surat Luqman dijelaskan bahwasannya ada 1 poin tentang akidah yang berbunyi, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang sangat besar. Anandaku sekalian, jelas bahwasannya di dalam ayat tersebut Luqmanul Hakim menjelaskan kepada anaknya bahwasannya janganlah kita berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Syirik sendiri artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah, bahkan kita meyakini adanya kekuatan selain Allah dan menyandingkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh itu suatu perbuatan yang syirik. Dan syirik itu merupakan suatu perbuatan, dan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari perbuatan syirik, karena syirik itu adalah termasuk kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya yaitu tentang akhlak atau perilaku. Perilaku kita kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita selama 9 bulan, penuh keluh kesah, dan menyapi kita setelah 2 tahun. Tentu saja kita sebagai anak yang berbakti, kita harus memberikan sesuatu yang terbaik, berbuat baik kepada orang tua kita. Luqmanul Hakim menjelaskan dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Yang artinya, dan kami peringatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, karena kepada aku kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat ke-14. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwasannya kita diingatkan betapa susahnya seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan dan menyapih kita setelah usia 2 tahun. Tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dengan cara kita mendengarkan segala nasihatnya dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua kita sepanjang tidak melenceng dari ajaran Islam atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya setelah akidah atau keyakinan, kedua akhlak kepada orang tua, yang ketiga pesan Luqman kepada anaknya yaitu tentang ibadah atau fikih, cara kita beribadah kepada Allah. Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya tentang ibadah ini dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 17 yang berbunyi, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, lakukanlah sholat dan suruhlah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Di dalam surat Luqman ayat 17 ini kiranya ada 3 pesan Luqman kepada anaknya. Yang pertama, Luqman menegaskan, mengajak anaknya untuk senantiasa menjaga ibadah sholat. Di dalam sehari kita bisa melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu, 17 rakaat mungkin. Dalam bulan puasa ini kita bisa menambahnya dengan sholat sunnah, sholat duha, sholat tarawih, dan sholat witir.
Poin yang kedua, pesan Luqman kepada anaknya, yaitu hendaklah kita senantiasa mengajak manusia kepada berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Semoga kita bisa memaksimalkan kebaikan yang ada dalam diri kita dengan cara mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah dengan melakukan kemungkaran. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala perbuatan yang tidak diridhoinya. Dan yang ketiga, pesan Luqman kepada anaknya adalah hendaknya kita bersabar dalam menghadapi segala macam musibah. Atas kudrat Allah, pada kesempatan ini, dalam detik ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita dijadikan pribadi yang bersabar dalam menjalani musibah atau wabah COVID-19 ini, karena insya Allah ketika kita menjalaninya dengan kesabaran, Allah akan mengangkat derajat kita dan mudah-mudahan kita bisa lulus dari bencana yang sedang menimpa kita dan warga negara Indonesia, bahkan di dunia. Adapun pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim dalam surat Luqman, yaitu pesan agar anaknya senantiasa berbuat baik atau bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari ayat 18 surat Luqman ini ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Luqman kepada anaknya agar anaknya menjadi pribadi yang baik, memiliki perilaku yang baik. Yaitu yang pertama, hendaklah kita tidak memalingkan muka dari manusia karena kita merasa sombong, merasa diri lebih hebat atau tinggi hati. Nauzubillahi min dzalik. Sungguh kehebatan itu, sungguh segala pujian itu milik Allah, dan kita ini tidak akan bisa berdiri memiliki kehebatan segala kemampuan tanpa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sebaiknya kita menjadi pribadi yang tawadu, rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh. Hendaknya kita ketika dalam keseharian berinteraksi dengan manusia, kita menunjukkan pribadi yang humble, pribadi yang sopan santun, tidak angkuh. Kita lewat di hadapan orang dengan mengucapkan permisi, atau pribadi Sunda, Jawa Barat mengucapkan punten. Sungguh sesuatu itu sudah banyak hilang di zaman sekarang. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak melupakan sopan santun, etika, karena etika itu adalah sesuatu yang berlaku dimanapun, tentu dengan penyesuaian setiap daerah masing-masing. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita merendahkan suara kita di hadapan manusia. Misalkan contohnya kita berbicara di depan orang yang lebih tua, di depan orang tua kita sendiri, hendaknya kita menurunkan suara kita, tidak berteriak-teriak. Atau bahkan saking bahagianya, saking cerianya kita mengangkat suara kita, teriak-teriak, tertawa berbahak-bahak. Sungguh itu sesuatu hal yang sangat tidak disukai, karena memang seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya yang tertera dalam surat Luqman ayat 13-19 kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga dengan kisah teladan Luqmanul Hakim ini kita bisa terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki akhlak yang baik, berperilaku yang baik, memiliki kemampuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik. Dan akhirnya kita harus menguatkan pribadi kita ini dengan akidah keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Kiranya demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini tentang kisah Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan kita bisa mengambil hikmahnya. Mari kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.